Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Pada video ini, kami akan membahas tentang bab 4, yaitu pusat tanggung jawab sampai pusat pendapatan dan beban, yang diambil dari buku Manajemen Produk Sistem, karya Robert N. Anthony, and Vijay Govindarajan. Dalam sebuah organisasi, pencapaian tujuan tidak terlepas dari adanya sistem pengendalian manajemen yang efektif. Salah satu elemen penting dalam sistem ini adalah pusat tanggung jawab, yaitu unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer dengan wewenang dan tanggung jawab tertentu. Konsep ini tentunya penting karena membantu organisasi menilai kinerja manajer, meningkatkan akuntabilitas, dan memastikan setiap bagian berkontribusi terhadap tujuan strategis perusahaan. Tujuan pembahasan ini adalah agar kita memahami bagaimana pusat tanggung jawab digunakan dalam sistem pengendalian manajemen, terutama dalam konteks efisiensi dan efektivitas kinerja. Pembelajaran ini akan membawa kita memahami yang pertama, definisi dan tujuan pusat tanggung jawab, jenis-jenisnya, cara pengendalian dan pengukuran kinerja, dan studi kasus penerapannya di dunia nyata. Mari kita bahas. Selanjutnya kita bahas tentang karakteristik kontrol umum dalam pusat tanggung jawab. Dalam penyusunan anggaran ada dua pendekatan. Pada pusat biaya rekayasa fokusnya adalah memastikan biaya sesuai standar efisiensi. Pada pusat beban diskresioner pendekatannya berbasis kebijakan manajemen, misalnya menggunakan metode zero based yang menilai kebutuhan dari nol. Lalu variabilitas biaya juga menjadi pembeda. Pada beban rekayasa, biaya sensitif terhadap volume produksi, sedangkan pada beban diskresioner, biaya relatif stabil dan lebih bertanggung pada keputusan manajerial. Dalam pengukuran kinerja, manajer pusat beban diskresioner tidak diukur dari efisiensi biaya, tetapi dari sejauh mana target kerja yang dirancangkan tercapai. Jadi, menghabiskan anggaran di bawah target tidak selalu berarti baik. Sekarang kita masuk ke pusat administrasi dan dukungan. Pusat ini mencakup fungsi manajemen senior dan departemen pendukung seperti sistem informasi atau sumber daya manusia. Tantangan utamanya ada dua. Yang pertama, sulitnya mengukur output karena hasilnya sharing berupa layanan atau saran, bukan angka. Dan yang kedua, adanya potensi ketidaksesuaian tujuan antar staf pendukung dan manajemen utama. Oleh karena itu, sistem pengendalian ini di pusat seharusnya fleksibel dan menekankan koordinasi antar bagian, bukan hanya evaluasi keuangan. Kita bahas apa itu pusat tanggung jawab. Nah, pusat tanggung jawab adalah unit organisasi yang dikelola oleh seorang manajer yang bertanggung jawab atas aktivitas, sumber daya, dan hasil dari unit tersebut. Dalam perusahaan, setiap unit bisa dianggap sebagai pusat tanggung jawab yang tersusun secara hierarkis, mulai dari bagian kecil hingga keseluruhan organisasi. Tujuannya ada 3. Yang pertama yaitu membantu organisasi mencapai tujuan strategis. Yang kedua, menetapkan akuntabilitas yang jelas. Dan yang ketiga, menjadi dasar pengukuran kinerja manajer. Hubungan antara input dan output juga penting di sini. Input mencakup tenaga kerja, bahan, dan modal, sementara output berupa barang atau jasa. Di beberapa unit seperti produksi, hubungan ini jelas. Tapi di unit seperti riset atau pemasaran, hasilnya sulit diukur secara langsung. Nah, dari sinilah muncul 4 jenis pusat tanggung jawab, yaitu pusat pendapatan, fokus pada pencapaian pendapatan. Yang kedua, pusat beban, fokus pada efisiensi biaya yang dibagi menjadi beban rekayasa, yaitu biaya bisa diukur dan distandarkan. Beban diskresioner, biaya ditentukan kebijakan manajemen. Lalu yang ketiga yaitu pusat laba yang menilai selisih pendapatan dan biaya. Dan keempat, pusat investasi yang menilai laba terhadap aset yang digunakan. Dengan pengelompokan ini, perusahaan dapat lebih mudah mengevaluasi efisiensi dan aktivitas setiap unit. Berikutnya kita akan membahas pusat penelitian dan pengembangan atau R&D.
Kontrol di pusat ini sulit karena ada dua hal utama. Yang pertama, hubungan input dan output yang sulit diukur, dan seringkali tujuan penelitian tidak selaras dengan tujuan bisnis. Anggaran R&D biasanya ditentukan berdasarkan presentasi dan pendapatan atau benchmarking terhadap pesaing. Evaluasinya tidak hanya berbasis angka, tetapi juga melalui laporan kemajuan proyek dan diskusi dengan manajemen senior. Sekarang mari kita lihat contoh penerapannya di dunia nyata. Yang pertama ada perusahaan Fairshare atau Fairshare Company yang menggunakan sistem pengendalian anggaran untuk mengarahkan setiap divisi mencapai tujuan perusahaannya. Yang kedua ada New Jersey Insurance yang menilai kinerja setiap divisi hukum melalui proses anggaran dan evaluasi triwulan. Yang ketiga ada Westport Electric yang menegakkan disiplin anggaran di seluruh departemen melalui Departemen Penganggaran Pusat. Nah, dari berbagai kasus tersebut, kita dapat simpulkan bahwa keberhasilan sistem pengendalian manajemen itu bergantung pada kejelasan struktur, tanggung jawab, keterlibatan manajer, dan juga transparansi evaluasi. Oke, sebagai penutup, pusat tanggung jawab menjadi fondasi penting dalam memastikan setiap bagian organisasi bekerja secara efisien, efektif, dan juga akuntabel. Dengan memahami konsep ini, kita tidak hanya mampu menganalisis kinerja manajerial, tetapi kita juga mampu membangun sistem pengendalian yang mendukung strategi organisasi secara berkelanjutan. Oke, terima kasih telah menyimak video pembelajaran kami. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua tentang sistem pengendalian manajemen.